Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Eh, saya akan mempresentasikan dengan singkat eh, tugas makalah saya untuk ekonomi syariah interdisipliner. Sekaligus ini juga menjadi rencana disertasi saya ya, yaitu tentang model pengembangan wisata syariah Air Mata Ibu Arosbaya Bangkalan. Uh, Mungkin teman-teman bisa ini ya, baca di makalah saya aja tentang konsep pariwisata syariah. Jadi apa itu pariwisata syariah? Kemudian bagaimana mengoptimalisasi potensi pariwisata? Lalu apa saja prinsip-prinsip dari pariwisata syariah? Jadi saya di sini hanya tulis pokoknya saja, terkait hotel syariah, transportasi halal, destinasi wisata syariah dan seterusnya. Tetapi perinciannya ada di makalah saya. Kemudian terkait pariwisata Air Mata Ibu ini, jadi memang potensinya cukup besar ya. Hal ini bisa dilihat misalnya dari pengunjungnya yang saya hitung secara kasar itu ya sekitar 2.500 pengunjung di setiap minggu. Nah, ini hasil hitung-hitungan kasar saya. Jadi di hari libur Sabtu dan Minggu biasanya pengunjung itu ya tidak kurang dari 20 bis. Kalau di hari-hari biasa biasanya lebih sedikit ya paling hanya ada 1 atau 2 bis itu. Jadi kalau ngitung berdasarkan itu, ya kira-kira setidaknya ada sekitar 2.500 pengunjung di setiap minggunya itu. Kemudian potensi pariwisata ini juga ada karena eh, wisata Air Mata Ibu ini merupakan salah satu atau masuk dalam list rangkaian tur Wali-Wali Madura. Jadi biasanya wisatawan itu ketika dia melakukan tur untuk eh, berwisata, berziarah ke makam wali-wali di Madura, biasanya yang pertama kalau di Bangkalan itu pintu gerbangnya ya. Ini Mas berkunjung ke makam Saikhona Khalil Bangkalan. Setelah dari makam Saikhona Khalil Bangkalan itu biasanya langsung ke makam Ratu Ibu Syarifah Ambami atau yang dikenal dengan wisata Air Mata Ibu. Setelah itu baru kemudian ke Sampang, ke Pamekasan, ke Sumeneb, nanti terakhir itu ada Asta Tinggi, makam Raja-Raja Sumeneb. Sehingga kalau tur wisata Madura atau ziarah wali-wali Madura, jadi mesti salah satu yang dikunjungi ini adalah makam Ratu Ibu Syarifah Mbami ini. Lokasinya ada di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Ya, Desa Buduran itu desa saya. Terletak di sebuah bukit dengan ketinggian 30 meter di atas permukaan laut. Jadi Ratu Ibu itu bernama Syarifah Ambami. Beliau merupakan keturunan dari Sunan Giri. Ratu Syarifah Ambami adalah istri dari Raja Cakraningrat. Ini adalah raja atau adipati yang pertama di Bangkalan ya. Dan disebut sebagai Ratu Ibu karena memang beliau ini adalah wanita yang melahirkan Raja-Raja Madura ya. Nanti ada Cakraningrat 2, Cakraningrat 3, Cakraningrat 4 dan seterusnya sampai 7 turunan itu. Dan Syarifah Hambami ini adalah ya ibu dari raja-raja itu, sehingga kemudian beliau dipanggil sebagai Ratu Ibu. Raja Cakraningrat ini adalah pemimpin Madura
pada tahun 1624 Masehi atas perintah Sultan Agung dari Mataram. Jadi ya modelnya barangkali seperti negara serikat ya, atau kadipaten. Maka kerajaan Madura ini ya masih masih di bawah kekuasaan kerajaan Mataram. Dan Raja Cakraningrat ini dikenal sebagai raja dikenal sebagai sosok pemimpin yang cukup pintar, punya keahlian termasuk memimpin pertempuran ya. Sehingga kemudian Sultan Agung ini sangat membutuhkan Raja Cakraningrat untuk membantu kepemimpinannya di Mataram. Karena itulah Raja Cakraningrat ini walaupun dia adalah raja atau pemimpin Madura, tetapi lebih sering berada di Mataram karena memang dibutuhkan bantuannya oleh Sultan Agung. Nah, karena itu Ratu Ibu Sarifah Hambahami ini seringkali ditinggal oleh Raja Cakraningrat. Nah, ketika di waktu-waktu Ratu Ibu Sarifah Hambahami ini ditinggal oleh Raja Cakraningrat, Ratu Ibu biasanya menghabiskan waktunya untuk bertapa, bersemedi lah ya. Ya, tempatnya ya tepat di makam yang saat ini ya. Jadi biasanya beliau bertapa di situ. Nah, di dalam semedinya, di dalam pertapaannya itu beliau bermunajat, meminta kepada Allah. Salah satunya itu adalah agar keturunannya sampai 7 turunan itu dijadikan Raja Madura. Nah, hingga suatu waktu beliau itu ketemu dengan Nabi Khidir, konon ceritanya begitu, secara rohaniah ya, ketemu dengan Nabi Khidir dan menyampaikan pesan dari Allah bahwasanya doa itu sudah dikabulkan oleh Allah. Yang artinya bahwa putra dari Ratu Ibu Sarifah Hambahami sampai 7 turunan ini ditakdirkan untuk menjadi Raja Madura. Nah, hingga suatu ketika Raja Cakraningrat ini pulang dari Mataram, maka Ratu Ibu Sarifah Hambahami ini menceritakan kepada Raja Cakraningrat perihal permohonannya kepada Allah dan jawaban dari Allah bahwa itu sudah dikabulkan. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Raja Cakraningrat justru marah dan kecewa ya. Kecewanya adalah karena kenapa yang diminta itu, yang dimohonkan itu kok hanya 7 turunan? Kenapa nggak semuanya gitu? Nggak sampai ya seterusnya, kenapa hanya terbatas kepada 7 turunan? Marah besar Raja Cakraningrat itu. Sampai akhirnya Raja Cakraningrat ini kembali lagi ke Mataram. Nah, karena Raja Cakraningrat ini kembali ke Mataram dalam keadaan marah dan kecewa, ya akhirnya Sarifah Hambahami sebagai seorang istri yang yang patuh barangkali ya, maka beliau pun juga merasa bersalah kepada suaminya karena sudah mengecewakan suaminya. Maka kemudian beliau kembali lagi ke tempat pertapaannya itu untuk memohon ampun kepada Allah. Nah, ketika beliau bertapa memohon ampun kepada Allah, beliau uh, terus-menerus menangis ya karena merasa bersalah. Ya sampai akhirnya kemudian beliau wafat. Ya, beliau wafat ya dimakamkan di situ. Nah, ya karena itulah kemudian wisata ini disebut dengan air mata ibu ya karena Ratu Ibu Sarifah Hambahami ini menangis dalam kesendiriannya itu, menyesal atas kesalahannya sampai akhirnya beliau wafat itu. Nah, selain kisah itu sebenarnya kenapa disebut sebagai wisata air mata ibu? Karena memang di belakang lokasi makam itu ada sumber. Ya. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Ada sumber yang sumber itu tidak mengalir deras ya, tetapi hanya menetes ya. Menetes layaknya air mata, menetes. Tetapi anehnya, walaupun menetes itu, ya, air itu nggak pernah habis. Ya. Walaupun diambil itu nggak pernah habis. Tetapi karena menetes, airnya juga nggak pernah banyak.
Air itu nggak pernah banyak, tetapi kalau diambil itu nggak pernah habis. Makanya kemudian disebut sebagai wisata air mata ibu. Masalahnya, walaupun tempat wisata ini memiliki potensi yang besar, tetapi memang potensi ini masih belum tergali dengan baik, belum dimanfaatkan secara optimal. Ya karena memang masalahnya yang pertama, infrastrukturnya itu belum memadai. Ya misalnya jalan masih banyak yang rusak, kemudian jalan menuju tempat wisata ini jalannya sempit. Ya, padahal yang masuk ke situ adalah bis ya. Sehingga ketika hari Sabtu dan hari Minggu itu, itu biasanya susah masuk di situ. Mobil itu susah lewatnya. Kemudian akomodasinya belum ada ya. Seperti yang kita tahu bahwa akomodasi yang harus disiapkan di pariwisata syariah itu seperti apa? Hotel syariahnya belum ada. Jangankan hotel syariah, hotel yang tidak syariah pun di Bangkalan itu masih jarang ya. Saya tahunya hanya baru ada 2 kalau nggak salah hotel yang ada di Bangkalan itu. Nah, itu pun belum syariah. Nah, oleh karena itu ya ini masih butuh untuk terus dikembangkan. Jadi infrastrukturnya belum ada, akomodasinya belum ada. Infrastruktur maksud saya belum memadai ya. Kemudian sebenarnya destinasi wisata air mata ibu ini dia bukan hanya destinasi wisata religi ya, tetapi juga destinasi wisata sejarah, wisata budaya, bahkan wisata seni. Hanya saja barangkali karena minimnya pemasaran ya, minimnya marketing, sehingga yang dikenal oleh masyarakat itu ya hanya sebatas wisata religi aja. Jadi orang yang datang ke sana hanya sekedar ziarah saja. Nah, ya akhirnya kita tahu bahwa kalau itu kegiatannya hanya ziarah, ya biasanya yang datang ke sana ya hanya ya orang-orang yang memang suka ziarah. Sementara orang-orang yang suka berwisata, wisata sejarah, budaya, seni itu selama ini belum banyak yang datang ke sana. Sehingga ya segmennya masih sangat terbatas. Kemudian kendala yang dihadapi adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar itu ya seadanya saja. Seperti warung-warung kecil yang terlihat tidak tertata dengan baik. Ya bahkan ada banyak yang tidak punya warung ya. Ya kalau tidak punya warung, tidak punya tempat jualan ya, ya seadanya saja, sedapatnya tempat saja mereka berjualan di situ. Potensi ini masih terbatas pada orang-orang yang tempat tinggalnya sangat berdekatan dengan tempat wisata ini. Sangat berdekatan itu ya artinya memang tempat tinggalnya itu ada di situ. Jadi berdempetan dengan tempat wisata itu sehingga rumahnya di situ ya dia jualan di situ. Nah, ini akhirnya membuat orang-orang yang walaupun satu desa dengan tempat wisata itu tetapi rumahnya tidak berdekatan, tidak berdempetan, akhirnya ya tidak bisa memanfaatkan potensi ini. Kemudian kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan potensi ini juga sangat rendah ya. Jadi sepertinya yang saya lihat itu motivasi mereka ya hanya sekedar mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan keuntungan itu ya keuntungan dalam jangka pendek. Sehingga mereka tidak memperhatikan bagaimana misalnya kenyamanan dan kepuasan dari wisatawan. Ya pokoknya saat ini dapat uang gitu aja. Sehingga mereka kurang memperhatikan bagaimana melestarikan dan menjaga situs peninggalan sejarah ini. Ya, ini gerbang menuju makam Ratu Ibu ya. Kemudian ini adalah pintu masuk pertama. Ini saya nggak tahu ini apa ini.
Ya, ini menuju pintu masuk kedua. Ini adalah pintu masuk keduanya yang berhubungan langsung atau langsung masuk ke lokasi makam Ratu Ibu Syarifah Ambami. Kalau yang sebelah kiri ini adalah tempat penerimaan tamu. Nah, ini adalah lokasi makamnya ya. Lokasi makam dari Ratu Ibu Syarifah Ambami dan putra-putranya Raja Cakraningrat II, III, dan IV. Kalau teman-teman melihat sosok wanita yang berdiri di situ, yaitu juga Ratu Ibu, ya tetapi ibu dari anak-anak saya. Nah, ini makam Cakraningrat 2 sampai 4 kalau nggak salah. Jadi putra cucu cicit dari Ratu Ibu Syarifah Ambami yang mewarisi tahta dari Raja Cakraningrat I. Nah, ini adalah makam Ratu Ibu Syarifah Ambami. Nah, ini adalah jalan menuju sumber air mata ibu. Jadi jalannya itu jalan setapak dan agak menurun ya. Jadi harus menuruni beberapa tangga sehingga kadang-kadang orang yang mau ke sana itu agak males. Karena tempatnya itu berada di belakang makam Ratu Ibu Syarifah Ambami. Makam Ratu Ibu itu kan di bukit. Nah, sementara sumbernya itu ya di bawah bukit dan ya di belakang bukit itu. Dan menuju ke tempat itu nggak bisa langsung dari makam Ratu Ibu itu. Nggak bisa dari belakang langsung ke situ, tetapi dari pintu depan sehingga muter dulu. Makanya orang kadang-kadang agak males sehingga dia tidak mau datang ke sana. Selain itu, nah ada hal lain nanti yang membuat orang itu males datang ke sana. Ya, kita masih dituntun oleh Ratu Ibu dari anak-anak saya untuk menuju ke tempat sumber air mata ibu itu. Nah, ini sebenarnya sudah dibangun ya. Jadi dan waktu saya berkunjung ke sana itu tempat ini dikunci. Nah, kalau saya lihat itu sekarang sudah dalamnya itu sudah diperbaiki sehingga kalau bentuknya itu sudah tidak asli lagi, tetapi sumbernya masih yang dulu. Salah satu yang menjadi daya tarik barangkali ya, menurut penjaga sumur ini atau sumber ini, air mata ibu ini memiliki khasiat terutama untuk kesehatan ya. Tapi saya lupa apa aja khasiatnya. Ya, konon katanya bisa menyembuhkan eh, beberapa macam penyakit. Ya, tetapi ya tidak usah dipahami sebagai sesuatu yang mistis lah ya. Ya, saya nggak tahu mungkin karena airnya itu ada kandungan apa sehingga kemudian bisa menyembuhkan penyakit dan semacamnya. Kalau yang urusan mistis-mistis itu saya nggak paham. Nah, tadi saya sudah menjelaskan beberapa kendala atau masalah, ya mulai dari minimnya kesadaran masyarakat, kemudian penataan lokasi termasuk orang-orang yang beraktivitas atau berjualan di situ yang ya belum bagus penataannya ya. Barangkali saya bisa menunjukkan beberapa gambar. Nah, seperti ini. Jadi ya ini adalah pusat ya, pusat perbelanjaan. Bayangkan ada pusat perbelanjaan di tempat wisata, tetapi bentuknya seperti ini, warung-warung kecil yang terkesan
ya kurang bagus lah dilihat untuk di lokasi wisata itu. Ya karena memang eh, tempat ini dikelola dengan dana dan modal sendiri dari masyarakat. Saya membayangkan seandainya banyak investor yang masuk di sini, kemudian eh, bekerja sama dengan masyarakat, tentu ya kondisinya akan berbeda. Nah, ini di gerbang air mata ibu yang saya tunjukkan tadi. Jadi memang ada beberapa penjual itu yang tidak memiliki tempat seperti ini. Akhirnya dia berjualan di tepat di gerbang itu. Nah, ini kan kalau dilihat pemandangannya sangat tidak bagus ya. Termasuk warung yang ada di apa namanya di sebelahnya jalan. Itu nanti akan ada beberapa warung dan toko yang seperti itu. Jadi kalau naik ke atas itu kanan kiri itu nanti ada warung dan toko yang ya bentuknya seperti itu. Jadi sangat tidak enak untuk dilihatnya. Nah, bahkan ini adalah sudah di apa namanya? Sudah di lokasi di dalam ya. Di lokasi makam, tetapi kita lihat di situ ada tempat orang berjualan. Nah, saya lihat sepertinya ini satu-satunya warung yang cukup sakti ya. Bisa masuk dan berdiri di situ di dalam lokasi makam Ratu Ibu. Jadi sangat tidak bagus dilihat ini. Jadi memang orang itu saya lihat sepertinya berlomba-lomba untuk mendekat ke lokasi. Ya kita tahulah itu kan untuk apa ya untuk menjangkau konsumen barangkali. Tetapi kalau sampai masuk ke tempat lokasi seperti ini ke lokasi makamnya itu kan nggak bagus. Artinya nggak bagus dilihat ya, nggak bagus dipandang. Kalau saya jadi pengelola sudah saya gusur ini tempat ini. Nah ini eh, apa namanya ya lihat sendiri lah di tulisannya itu ya di air barokah 5.000 per botol. Eh, menurut sumber terpercaya yang saya terima, yaitu dari Ratu Ibu yang tadi menunjukkan jalan itu. Ini apa namanya? Ini adalah salah satu penyebab kenapa wisatawan itu malas untuk datang ke sumber air mata ibu itu. Kenapa? Karena di sini sudah ada orang berjualan air barokah. Barokahnya seperti apa? Saya juga nggak tahu ya. Ya katanya sih begitu. Tetapi orang-orang itu wisatawan itu menyangka bahwa ini adalah air dari sumber air mata ibu tadi. Ya. Oh, wisatawan menyangkanya begitu. Padahal bukan. Ini adalah air kran ya, air biasa. Kemudian dikemas seadanya seperti itu, kemudian ditaruh di situ, disebutnya air barokah. Barokahnya dari mana saya juga nggak tahu. Nah, jadi ditaruh ya di tempat-tempat makam begitu. Nah, akhirnya kan pemandangannya menjadi tidak bagus dan agak sedikit terganggu melihatnya. Nah, terkait dengan model eh, pengembangan wisata air mata ibu ini, sebenarnya di makalah saya itu sudah saya tulis, tetapi memang sengaja belum saya presentasikan di sini karena itu sebenarnya masih baru konsep dasar saya ya. Saya juga masih apa namanya masih berijtihad. Ya nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan penelitian disertasi saya bagaimana sebaiknya eh, potensi wisata ini dikembangkan. Tapi barangkali teman-teman bisa baca di makalah saya. Saya berharap sekali ada masukan ya dari teman-teman kira-kira sebaiknya bagaimana penelitian saya ini termasuk bagaimana model pengembangan wisata ini. Saya kira itu. Terima kasih. Eh, saya akan sangat senang kalau teman-teman bisa memberikan masukan
tidak hanya sekedar memberikan pertanyaan karena nanti saya juga akan bingung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.